Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal qalbi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini di waktu yang sangat mulia, waktu di antara maghrib dan isya, yang mana disebutkan al-kunus kullal kunus fima bainal maghrib wal isya, bagaikan harta simpanan, harta karun yang sejati, yaitu berada di antara waktu maghrib dan isya. Barang siapa yang memakmurkan waktunya di antara maghrib dan isya, beribadah kepada Allah, apalagi kita duduk di masjid niat i'tikaf, dan juga kita bersama-sama mengkaji ilmu yang menjadi warisan Nabi Muhammad. Barang siapa yang mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan kebaikan, dengan ibadah, dengan ngaji, maka itu seperti orang yang punya harta karun yang paling banyak dan paling mahal. Kelak di akhirat akan dibuka pahalanya begitu gembira luar biasa, karena punya tabungan pahala yang begitu besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mulai malam hari ini dan seterusnya kita akan sama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat populer di kalangan para ulama, yaitu Al-Hikam Al-Ata'iyah, kitab hikamnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah itu nama aslinya Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdullah bin Isa bin Al-Husain baru bin Athaillah. Jadi kakek nomor 6 dihitung dari ayah beliau. Cuma terkenalnya beliau Imam Ibnu Athaillah. Ibnu itu putra Athaillah, nama dari kakek ke-6-nya, putranya Athaillah. Terkenal dengan sebutan Imam Ibnu Athaillah. Kenapa? Karena kakek beliau yang nomor 6 ini adalah orang yang sangat soleh. Orang yang sangat soleh, sehingga dari kesolehan kakeknya ini turun ke anak cucunya sampai Imam Ibnu Athaillah yang mengarang kitab ini jadi orang yang sangat luar biasa. Karena itu di Al-Quran disebutkan salah satu tip cara agar keturunan kita itu jadi orang-orang soleh, itu cara yang paling utama yang harus diperhatikan adalah berusahalah kita jadi orang soleh dulu. Berusaha kita membenahi diri kita, walaupun kemarin-kemarin mungkin kita banyak dosa. Ayo mumpung dikasih umur, benahi biar kita jadi orang baik, orang yang soleh, dengan harapan kesolehan itu tidak hanya kita capai, kita raih pahalanya, tapi seanak cucunya berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, wa kana abuhuma sholihah. Nah itu kata ulama ahli tafsir, orang soleh, orang tua yang soleh itu maksudnya adalah kakek ke-6 atau ke-7 dari nasab ibunya. Sebagaimana ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau terkenal dengan Ibnu Athaillah, padahal Athaillah itu kakek ke-6 kalau dihitung dari ayahnya. Kalau dihitung dari beliau berarti 7. Beliau Imam Ibnu Athaillah yang kadang kita ini
Mesir. Ada kota namanya Alexandria. Nah, saya pernah dulu ayat-ayat cinta paham. Ya. Di Alexandria tahun sekitar 658 Hijriah. Sekarang sudah tahun 1442. Oke. Beliau lahirnya 658 Hijriah. Dan berapa ratus tahun itu berarti. Kemudian beliau wafat di Kairo. Kairo itu Kairo sekarang. Kairo Mesir di tahun 709 Hijriah. Imam Ibn Athaillah ini dari kecil itu sudah terdidik dengan didikan yang bagus. Dari kecil sudah terbiasa dengan ibadah, dengan ilmu, sehingga beliau ketika tumbuh dewasa jadi orang yang alim, jadi orang yang luar biasa. Singkat cerita, beliau berguru dengan banyak guru, dan guru beliau yang paling besar ada dua orang. Pertama adalah Imam Abdul Hasan Asy'adzili, itu guru beliau. Dan guru yang paling beliau pegang adalah Al-Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Ini seorang tokoh ulama dan terkenal walinya Allah. Beliau mengatakan sampai-sampai Imam Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan, kama qala law ghaba anni Rasulullah tarfat ain ma a'dadu nafsi minal muslimin. Jika andai kata Rasulullah itu hilang dari pandangan mataku sekejap saja, maka aku tidak menganggap diriku orang Islam. Kenapa sudah begitu? Karena beliau sudah dari baca sholawatnya itu 50.000 kali, sampai-sampai seakan-akan, dan mungkin bisa terjadi bagi seorang yang dekat sama Rasulullah di hadapannya ada Rasulullah SAW. Wali itu bisa bertemu sama Nabi dengan yakodo langsung. Apa ada dalilnya? Ada dalilnya. Rasulullah pernah mengatakan, man yarani fil manam fasayarani fil yakodo. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka pasti nanti dia akan melihat aku secara nyata alias terjaga. Jadi jenengan pernah mimpi nanti sebelum minimal ketika mau meninggal itu Rasulullah datang. Dan ini janji dari Nabi. Makanya penting berusaha mimpi Nabi Muhammad itu penting. Jangan sampai kita umat Islam kepikiran aja tidak, pengen mimpi Nabi aja tidak. Jangan. Nabi itu merangsang kerinduan kepada kita. Man yarani fil manam. Barang siapa yang bisa mimpi bertemu aku. Artinya apa? Ayo aku berusaha untuk mimpi aku Rasulullah SAW dengan menambah rindu dan cinta kita pada Rasulullah. Ini beliau baca sholawatnya aja 50.000 kali, sampai-sampai beliau ngomong seperti itu. Andaikan Rasulullah terhalang dari mataku sekejap saja, aku tidak menganggap diri orang Islam. Dan memang beliau ulama besar, terkenal wali. Ini Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Nah, Imam Ibn Athaillah yang dalam kitab ini berguru dengan beliau sehingga beliau menjadi seorang tokoh ulama besar dan wali besar. Alamidul Auliya, Soru Minal Auliya. Muridnya wali itu biasanya kalau itu tidurnya pasti jadi wali juga. Walaupun wali yang paling kecil itu sudah jadi serentetan, sambung menyambung barokah yang dibagi oleh Allah. Barang siapa belajar sama seorang wali, pasti dia nanti bisa jadi wali, atau minimal jadi wali yang paling kecil. Ini beliau belajar sama seorang wali besar, dan beliau betul-betul menjadi seorang ulama besar dan wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama waliyukumullah wa rasuluh. Wali Allah waliyul mu'minin. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum
Imam Ibnu Athaillah ini berguru sama seorang wali besar dan beliau pun menjadi ulama besar dan wali, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai itu diceritakan Pak, beliau itu kalau sudah ceramah, yang dengarkan itu takjub, langsung masuk ke hatinya para pendengar, sehingga banyak dari mereka yang semula penuh dosa berubah taubat gara-gara dengar ceramahnya beliau. Dan itu disaksikan oleh para ulama di zamannya. Para teman-teman ulama seangkatannya semua mengakui kealiman dan kehebatan daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau ini punya karangan banyak. Kitab yang paling masyhur karangan beliau yaitu ini, Hikam ini. Kitab Hikam ini kitab diantara salah satu karangan beliau yang paling terkenal. Sampai-sampai saking terkenalnya dan saking hebatnya isi dari kitab Hikam itu, ada ulama yang mensifati, memuji kitab Hikam ini dengan perkataan "Lau jazatis salatu bi syai'in ghairil Qur'an la jazat bi Hikam Ibnu Athaillah." Seandainya sholat itu boleh membaca sesuatu selain ayat Quran, maka kitab Hikam ini keindahan kalimatnya itu layak untuk dibaca di dalam sholat. Umpama kalau sholat kita itu boleh nggak baca Quran, boleh baca selain Al-Quran, maka Hikam ini cocok untuk dibaca di dalam sholat. Saking bagus isi daripada kitab Hikam ini secara lafaz dan secara kandungan makna. Nah, kitab Hikam ini secara global itu terbagi menjadi 3 macam bagian. Bagian pertama membahas seputar tauhid dan penguatan iman kita kepada Allah. Bagian kedua membahas seputar akhlak. Bagaimana akhlak yang terpuji secara zahir dan batin. Bagian yang ketiga membahas tazkiyatun nufus, bagaimana cara membersihkan hati di dalam berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini satu insyaallah. Kurang berapa menit? 17. Nah, insyaallah kita bahas. Kita akan masuk pada pembahasan hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama, qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bil-darain, min alamatil i'timad 'ala al-'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalal. Hikmah yang pertama, hikmah itu mudahnya kata mutiara. Jadi beliau ketika masa hidupnya itu kata-kata mutiara keluar banyak sekali dari mulut beliau. Ada yang mentafsirkan hikmah itu mengartikan ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Itu hikmah. Karena itu orang yang diberi hikmah ini orang yang sudah diberi kebaikan yang banyak oleh Allah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah itu memberikan hikmah, ilmu yang manfaat, kata mutiara yang keluar dari hati yang jernih dan bersih kepada orang yang dia menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah. Barang siapa yang dikasih hikmah, maka dia betul-betul dalam diberi pemberian oleh Allah kebaikan yang begitu banyak. Hikmah pertama, min alamatil i'timadi 'ala al-'amali. Min alamatil i'timadi, termasuk dari tanda bersandar alal amali, atas amal. Maksudnya bersandar kepada amal. Nuqsanur raja, yaitu kurangnya pengharapan inda wujudiz zalali, ketika terjadi kesalahan. Termasuk tanda orang itu bersandar dengan amalnya, bersandar kepada amal solehnya, ibadahnya. Bersandar
hilangnya harapan kepada Allah tatkala dia jatuh dalam maksiat dan kesalahan. Maksudnya gimana? Ada orang ahli taat, dia balik ke masjid, baca Quran, ibadah, tidak pernah maksiat. Itu harapannya kuat tidak masuk surga? Harapan pengen masuk surga itu kuat atau tidak? Kan kuat, soalnya dia taat. Nah, ketika misalkan setelah dia taat ini harapannya kuat masuk surga, tiba-tiba suatu hari dia melakukan maksiat. Coba koreksi hatinya. Harapan kuat masuk surga itu berkurang atau tidak? Kalau berkurang, berarti selama dia ibadah itu dia bersandar sama amalnya, amal solehnya, bukan bersandar sama Allah. Nah, ini maknanya yang lembut. Seharusnya kalau dia maksiat tetap kuat pengen menuju surga, sehingga mendorong dia untuk tobat. Jangan malah dengan maksiat, aduh maksiat memang saya orang jelek, saya maksiat gak pantas memang saya memang orang jelek, tahuan rokok. Nah ini berarti harapannya berkurang. Yang semula kuat berkurang, bahkan mungkin bisa hilang putus asa lah. Terus aku ini sudah lagi merokok, gak pantas masjid, terus habis ini ngerokok, saya memang ngerokok. Loh, saya begitu. Itu berarti tanda kita mengandalkan amal, berharap dengan amal soleh, masuk surga dengan amal soleh. Padahal yang memasukkan surga itu bukan amal solehnya, tapi Allah. Karena itu dalam hikmah ini ada dua bagian yang perlu diperhatikan. Pertama, tercela, jelek kalau ada orang itu bersandar dengan amal ibadahnya, amal solehnya, itu jelek. Kalau orang sudah bersandar dengan amal baiknya, amal solehnya, itu nanti dia akhirnya timbul rasa punya jasa, berjasa. Kalau sudah timbul rasa berjasa, akhirnya pengen dihormati, atau bahkan meremehkan orang yang tidak bisa beramal soleh seperti amalnya. Wah, ini berkaitan dengan semua aktivitas kehidupan kita. Dalam berorganisasi, orang itu kalau melihat amalnya, melihat jasanya, itu nanti akhirnya seperti itu. Dia akan tersinggung jika tidak dihormati. Kenapa? Karena dia selalu melihat andil dan amal perbuatannya. Orang misalkan seperti kita yang membangun masjid, yang bersandar dengan amalnya, itu nanti bisa meremehkan yang lain yang tidak bisa seperti, oh saya bangun masjid yang paling banyak anggota saya, oh juga pernah dari Solo. Hanya meremehkan orang. Ini berarti mengandalkan amal. Orang yang bersandar dengan amal itu nanti cenderung meremehkan orang yang tidak bisa berbuat amal soleh seperti amal ibadah dan amal solehnya. Karena itu jelek orang bersandar dengan amal itu. Nah, ciri orang yang tidak bersandar dengan amal tapi bersandar kepada Allah, itu andaikan dia ini ibadah dari maghrib, dari isya sampai subuh, sholat, kemudian temennya tidur di sebelahnya sampai subuh, itu dia tidak merasa lebih baik dari temannya, karena dia menganggap tidak punya amal. Kalau bisa, iya amal saya dari Allah, bukan dari saya. Kalau saya tidak ditolong oleh Allah ibadah, ya tidak bisa. Sama seperti teman saya yang sedang tidak ditolong oleh Allah, dia tidur. Orang yang bersandar kepada Allah itu tidak mau melihat amal ibadahnya, karena menganggap semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak merasa lebih baik dari orang yang tidur di sebelahnya. Sebaliknya kalau orang bersandar sama amal ibadahnya, oh jangan cari itu pada ini pawaan berrokok, suruh dicantik ini. Ya aku yang bawa suruh kopi terus ini. Jadi bersandar dengan amalnya. Seakan-akan dia sholat, dia tahajud ini dari kekuatan dirinya. Padahal kalau dia tidak tahu Allah tidak bisa apa-apa. Karena itu dari Al-Quran
lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak kamu lakukan? Kamu merasa punya ibadah, punya amal, padahal itu dari Allah. Itu sangat besar persoalannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar lebih mudah ini. Kalau ada anak kecil, sampai punya anak kecil, kemudian sampai ngasih uang ke anak kecil itu. Nah, uang ini bawa kasihkan pengemis itu ya. Kalau kamu mau sedekah sama pengemis itu, oh nanti tak kasih hadiah. Tak kasih hadiah, tak mau sepeda, tak beli mesin paling bagus. Anak ini bawa uang dari ayahnya. Sedekah ke orang itu. Ayahnya datang ke ayahnya. Ayah, saya sudah oh ya, kamu dapat hadiah. Yus, kamu mau sedekah, maka kamu tak beri hadiah. Ini kalau dipikir, anak kecil itu sedekah dengan uangnya dia atau uangnya ayahnya? Kan uangnya ayahnya. Begitu juga kita sama Allah. Allah nanti di akhirat itu saking sayangnya Allah sama kita. Itu nanti ngomong sama orang yang beriman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Wahai orang yang beriman, masuklah surga bima kuntum ta'malun, dengan sesuatu yang telah kalian perbuat, dengan amal kalian. Loh, padahal itu dari Allah, tapi Allah mengakui itu dari kita. Sama seperti ayah tadi ngasih uang dan diakui, diapresiasi, oh kamu hebat saudaranya. Padahal saking sayangnya ayah di anaknya. Ini juga saking sayangnya Allah, sampai Allah ngomong kamu masuk surga dengan amal ibadahmu. Padahal orang masuk surga tidak bisa dengan amal ibadah. Masuk surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen tahu buktinya? Dulu di zaman Bani Israel, Rasulullah pas saat itu ditunjukkan sama Jibril, wahai Rasulullah, ini loh tempat kuburannya orang yang dulu di zaman Bani Israel. Dia itu ibadah 500 tahun, umurnya panjang. Teman-teman jangan dulu 1000 tahun, 1500, 500, 700 itu biasa, umurnya panjang-panjang dulu. Ini oleh Nabi, kuburannya orang yang umat Bani Israel yang dulu ibadahnya 500 tahun, ibadah siang puasa, malam tahajud, siang malam selama 500 tahun. Diceritakan sama Jibril, nanti wahai Rasulullah, di akhirat orang ini dibangkitkan dan ini dimasukkan surga. Udkhul jannah bi rahmati. Ya abdi, wahai hambaku, kata Allah, masuklah surga dengan rahmatku. Akhirnya si hamba ini protes, loh, kok dengan rahmatnya Allah? Loh, seharusnya masuk ke surga wahai hambaku dengan amalmu. Kan gitu, saya sudah ibadah 500 tahun, siang malam, tidak pernah maksiat, tidak pernah berhenti ibadah kok. Masuk surga dengan rahmat. Akhirnya protes sama Allah, ya Allah, adkhul jannah bi amali. Ya Allah, aku ini masuk surga dengan amalku, bukan dengan rahmatmu. Maka Allah mengatakan, loh, kamu yang masuk surga dengan amalmu? Iya, karena saya sudah beramal 500 tahun. Ya wes, sekarang di total dulu begitu. Amalmu 500 tahun. Di total untuk membayar nikmat yang aku berikan kepadamu. Akhirnya dihitung nikmat mata. Baru nikmat mata saja, seluruh amal dari 500 tahun habis dan masih ada nikmat mata yang belum disyukuri, belum terbayar dengan amal ibadah. Akhirnya malaikat masukkan ke neraka. Nah, ya Allah, ampun ya Allah, saya masuk surga dengan rahmat. Ya, kamu masuk surga dengan rahmatku, dan semua orang, semua makhluk masuk surga dengan rahmatku. Karena Rasulullah mengatakan, lan yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidak akan pernah bisa memasukkan salah satu dari kalian ke surga amal perbuatannya. Yang masukkan ke surga itu rahmatnya Allah, bukan amal ibadahnya. Maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga mengenal dia? Nah,
dikasih oleh Allah rahmatnya. Jadi pasti masuk menuju surga. Semuanya masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadah saja. Karena itu jangan bersandar dengan amal ibadah kita. Bersandar tetap kepada rahmat dan anugerah Allah. Dengan cara apa? Dengan cara tetap ibadah. Ibadah itu cuma pancingan aja. Kayak orang mancing punya umpan. Nah, dikasih umpan. Umpan dimasukkan ke air, akhirnya dapat ikan besar. Nah, ibadah kita itu ibarat cacingnya, umpan itu. Makanya jangan bangga dengan cacing, dengan umpan. Bangga itu nanti kalau sudah dapat ikan, masuk surga, itu baru boleh bangga. Kalau belum, maka jangan pernah sombong dengan apapun ibadah yang kita miliki. Karena kita ibarat orang balapan, belum sampai finish. Oh, kenapa? Finishnya masih sempat. Nah, itu selesai. Ada sudah benar. Karena itu, bukan berarti kita kalau belum usah beramal. Beramal, cuma amalmu jangan kamu jadikan sandaran. Seakan-akan kalau aku beramal harus kamu beri surga. Surga tak beri dengan amalmu. Jangan begitu. Soalnya amal ibadah kita itu bukan bayaran untuk beli surga. Beda kalau kita ada orang punya rumah bagus dijual berapa? 1 M. Oh, kita punya uang pakai bersandar dengan uang. Tak beli 1 M. Uang milik kita. Kemudian kita kasihkan ke dia, kita usir dia keluar boleh. Maaf, keluar ya, sudah jadi milik boleh. Karena kita sudah punya uang yang milik kita asli, kita berikan ke dia dan kita usir untuk keluar. Bisa. Tapi kalau amal ibadah itu punya kita. Terus kalau kita itu Allah ini banyak dari surga, pasti masuk surga ya. Ibadah ini, banyak dari surga kan begitu. Loh, amal itu milik Allah. Ibadah itu miliknya Allah. Dan surga dikasih oleh Allah, bukan karena kamu bisa bayar. Kamu amal ibadah itu dari Allah. Itu beda. Karena itu jangan pernah bangga, merasa berjasa, merasa punya ibadah yang banyak, walaupun ibadahnya banyak. Jangan pernah merasa. Tapi bersyukur ya Allah, alhamdulillah saya bisa ibadah. Alhamdulillah Engkau memberi saya kesempatan ibadah. Padahal saya ini banyak dosa. Iblis dosa sekali aja mengusir, tidak boleh ibadah. Tolaklah lamanya. Saya ini dosa dari banyak. Sekarang banyak. Tapi kok sekarang alhamdulillah Engkau pilih saya jamaah. Alhamdulillah Engkau pilih saya baca Quran. Alhamdulillah Engkau pilih saya ngaji. Bersyukur bukan malah bangga diri dengan amal. Nah, ada orang yang bangga diri dengan amalnya. Salah satunya kata beliau di sini. Nah, ketika melakukan maksiat, harapan menuju surganya itu berkurang. Sebenarnya ketika maksiat jangan berkurang untuk pengen masuk surga. Tetap pengen masuk surga, tetap kuat ingin masuk surga. Sehingga ketika kita maksiat itu kita berusaha tetap kuat masuk surga. Hingga akhirnya kita bisa bertobat keluar dari maksiat tersebut. Makanya itu Abu Nawas bilang sulil firdausi ya Allah, aku ini gak pantas jadi penduduk surga Firdaus. Tapi aku gak kuat masuk neraka. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, Engkau ini Maha Kaya. Beri taubat Allah firman, beri aku taubat, beri ampunan segala yang masuk surga ya Allah. Itu oke. Allah intinya satu, jangan pernah kita merasa berjasa, merasa punya amal, merasa sudah di surga dengan semua ibadah kita. Yang nomor 2, ketika kita terjatuh dalam maksiat, jangan pernah berkurang harapan kita untuk bisa masuk surga. Sehingga harapan itu kalau